Hai sahabat Jalasena, senang sekali di momen spesial kali ini kita berjumpa dalam podcast Bincang Jalasena bersama saya Adinda Putri. Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-9 Paguyuban Istri Purnawirawan Angkatan Laut, kita akan berbincang bersama dengan narasumber yang begitu istimewa. Langsung saja saya perkenalkan Ibu Dr. Anda Mani Pujiyanti selaku Ketua PIPAL Paguyuban Istri Purnawirawan Angkatan Laut. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Usia bertambah 9 tahun semakin matang. Kalau kita berbicara mengenai PIPAL ini sebenarnya apa sih Bu artinya? PIPAL, ya PIPAL adalah Paguyuban Istri Purnawirawan Angkatan Laut yang dibentuk atas dasar untuk menjalin silaturahmi di antara para istri purnawirawan Angkatan Laut di seluruh wilayah Indonesia. Oke. Serta PIPAL itu menjadi wadah kegiatan bagi istri para purnawirawan Angkatan Laut. Jadi untuk tujuannya ini apa Bu? Biasanya kan ada beberapa program kerja yang dilakukan bersama-sama. Saya dengar juga nggak cuma konteksnya di Jawa Timur, tapi ternyata keliling Indonesia. Ya, maksudnya tujuan dibentuknya PIPAL. Ya, jadi tujuan utama dibentuknya PIPAL adalah untuk bersilaturahmi di antara para istri purnawirawan Angkatan Laut. Nah, jadi tentunya sesuai dengan visi misinya, PIPAL itu kegiatannya mengikuti kegiatan PPAL. Jadi kegiatan utama adalah kegiatan sosial. Oke. Ya, jadi kita mengadakan kegiatan sosial diusahakan itu di seluruh wilayah Indonesia. Jadi pada saat PPAL mengadakan kegiatan, misalnya di Tanjung Balai Karimun, di Tegal, Purwokerto, PIPAL mengikuti. Dan di sanalah kita mengadakan bakti sosial. Oke. Ini kan sudah 9 tahun. Berarti kalau kita throwback dulu berdirinya tahun berapa, Bu? Tahun 2015. Ya, jadi mungkin saya bisa menceritakan sejarah berdirinya PIPAL itu sendiri. Jadi dasar utama bahwa manusia sebagai makhluk sosial itu memiliki dasar untuk berinteraksi antar sesama, ya, antar sesama. Dulu pada saat suami masih dinas, otomatis ada kegiatan yaitu Jalas Nasri. Dimanapun suami berdinas, ibunya mengikuti. Nah, setelah pensiun, setelah purnawirawan, kegiatannya jarang sekali. Ya, kegiatan jarang sekali. Makanya pada saat itu ketua PPAL pada saat itu adalah Bapak Ahmad Sucipto, itu menginginkan ibu-ibu itu untuk dibentuk wadah yang mewadahi kegiatan ibu-ibu istri purnawirawan Angkatan Laut atau PIPAL. Nah, pada saat itu Bapak Ahmad Sucipto menyampaikan kepada Bapak Kasal pada saat itu tahun 2015 adalah Bapak Marsetyo. Kemudian Bapak Marsetyo menyampaikan dengan skep Kasal nomor cap _1334 Romawi _2015 tanggal 26 Agustus tahun 2015. Nah, kemudian tanggal inilah tanggal 26 Agustus ini yang kemudian dipakai sebagai dasar terbentuknya Paguyuban Istri Purnawirawan Angkatan Laut atau PIPAL. Jadi PIPAL itu lahir tahun 2015. Nah, Pak, di cap itu, di skep Bapak Kasal itu menentukan bahwa yang berhak menjadi ketua PIPAL adalah ibu-ibu yang mantan atau yang sudah menjadi Ketua Umum Jalas Nasri. Nah, pada saat itu
tahun 2015 Ibu Penny Marsetio sudah pensiun dan Ketua Umum Jalas Nasri adalah Ibu Ade Supandi, dan pada tanggal 28 Agustus bersamaan dengan HUT Jalas Nasri disematkan PIN untuk terbentuknya PIPAL pertama kali. Jadi ketua PIPAL pertama kali adalah Ibu Penny Marsetio. Ya, kemudian berlangsung 3 tahun karena sesuai cap tadi 3 tahun. Tahun ke-1 sampai dengan ke-3 dipegang oleh Ibu Penny Marsetio. Kemudian tahun ke-4 sampai dengan ke-6 diketuai oleh Ibu Endah Ade Supandi. Dan tahun ke-7 sampai sekarang itu saya. Ya, kebetulan jadi masing-masing Ketua Umum Jalas Nasri yang sudah pensiun itu yang memegang atau yang menjadi Ketua PIPAL. Begitu, Mbak. Untuk perannya sendiri ini apa saja yang sudah dilakukan, Bu? Karena kan kalau kita lihat visi misinya juga sejalan sama PPAL ya. Artinya harus ikut kemana-mana. Pastinya teman-teman PIPAL ini memiliki visi misi yang sama juga. Ya, kalau PIPAL itu sendiri memiliki visi misi. Visi PIPAL adalah terwujudnya organisasi istri purnawirawan Angkatan Laut yang rukun, bersatu, dan mandiri. Kemudian misinya menjadikan PIPAL atau Paguyuban Istri Purnawirawan Angkatan Laut sebagai organisasi yang lebih bermakna bagi istri purnawirawan Angkatan Laut itu sendiri. Kalau kita throwback 9 tahun ini kan sudah berganti kepengurusan, ketuanya juga berganti sampai Ibu Mani ya. Berarti sudah banyak hal yang sudah dilakukan. Apa saja sih, Bu? Kita juga ingin tahu. Kalau kegiatan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sebagian besar memang kegiatan sosial. Pada saat pertama Ibu Penny Marsetio itu sama juga silaturahmi dengan kegiatan sosial juga. Pada saat itu Ibu Penny membentuk Pipalmart ya, yang sekarang berubah menjadi Jangkarmart, di mana toko ini hasilnya untuk kegiatan PIPAL. Ada di Jakarta. Baik. Kemudian pada saat kepemimpinan Ibu Endah Ade Supandi sama juga pada saat itu beliau sering mengadakan tatap muka, baik di Surabaya, Jakarta atau di daerah-daerah lain dengan mendatangkan ibu-ibu anggota PIPAL. Ya. Kalau saya, pada saat kepemimpinan saya mengadakan kegiatan dengan mengikuti kegiatan PPAL. Jadi dimanapun PPAL mengadakan acara seperti kunjungan ke daerah-daerah, PIPAL ikut, dan di sana kita mengadakan bakti sosial dengan memberikan sembako kepada anggota PPAL atau PIPAL atau Warakawuri atau juga PP Kowal yang membutuhkan. Jadi 9 tahun berjalan, program kerjanya beragam ya, Bu ya? Mulai dari yang di Jakarta yang mendirikan Mart sampai akhirnya ikut mengawal berbagai roadshow, kita bisa bilang begitu. Baik, kalau kita berbicara mengenai PIPAL ini sekarang anggotanya ada berapa, Bu? Anggotanya jadi semua istri purnawirawan Angkatan Laut itu anggota PIPAL otomatis. Jadi begitu suaminya pensiun, suaminya menjadi anggota PPAL. Nah, istrinya menjadi anggota PIPAL. Wah, berarti anggotanya sudah sangat banyak. Ya, banyak. Jadi kalau syarat tertentu gitu ada nggak sih, Bu? Atau memang langsung auto masuk, atau ya mereka bebas bisa langsung aktif kegiatan, mengikuti kemana-mana? Kalau syaratnya nggak ada. Jadi keanggotaan PIPAL itu otomatis, jadi suaminya pensiun, otomatis istrinya menjadi anggota PIPAL. Kalau kegiatan sesuai dengan daerahnya masing-masing, karena PIPAL itu mengikuti kegiatan PPAL. Di PPAL itu ada rayon, ada subrayon. Nah, kegiatannya mengikuti. Jadi misalnya seperti di Rayon Jonggol. Nah, itu ibu-ibu PIPALnya mengikuti kegiatan bapaknya, yaitu ketahanan pangan. Jadi dengan menanam berbagai macam sayur, begitu. Ya. Sebagian besar juga ibu-ibu PIPAL ini punya usaha.
ya, punya usaha kecil, menengah, ya. Jadi sesuai dengan tempatnya masing-masing. Dan passionnya masih ya, sesuai hobinya mungkin ya. Benar, kalau melihat Ibu Pipal ini memang kreatif ya. Ada yang di bidang makanan, ada yang di bidang industri, pakaian, fashion, betul ya Bu ya? Ya. Saya biasanya searching di sosial media, memang banyak kegiatan selain sosial yang dilakukan, juga kegiatan UMKM. Nah, terkait dengan organisasi lain di dalam lingkup Angkatan Laut nih Bu, apa bisa dijelaskan bagaimana hubungan Pipal di lingkungan keluarga besar Angkatan Laut? Kebetulan keluarga besar Angkatan Laut, terutama ibu-ibu yang sudah pensiun, itu banyak memiliki atau mempunyai komunitas. Yang sebagian besar komunitasnya itu berupa komunitas sosial. Jadi baik di Jakarta maupun di Surabaya. Jadi awalnya dulu ada di Jakarta itu ada yang bernama Jalakanya. Jalakanya ini komunitas ibu-ibu pensiunan Angkatan Laut yang bergerak di bidang membantu untuk memberikan beasiswa bagi anak-anak purnawirawan Angkatan Laut yang kurang mampu. Ya, kemudian ada juga Yalatri, Yayasan Kemala Tantri. Baik. Itu juga bergerak di bidang memberikan sumbangan kepada anak-anak Angkatan Laut yang kurang mampu. Jadi kalau Jalakannya itu yang pensiun, kalau Yalatri yang belum pensiun. Ya, kemudian ada lagi di Surabaya ada kebetulan Ibu Indroko, Ibu Lis Indroko itu Ibu Ketum Jalasenasi juga yang sudah pensiun, itu punya komunitas namanya Jalapurna Indah, bergabung dengan Uti Peduli. Nah, itu sering memberikan bantuan berupa sembako, atau setiap hari Jumat beliau mengadakan basar makanan murah. Jadi semua makanan harganya 3.000. Nah, itu beliau di Surabaya. Kalau di Jakarta sangat banyak sekali. Selain ada Jalakanya, Yalatri, kemudian ada lagi HW Alri. Kalau HW Alri itu ibu-ibu yang warakawuri. Ya, kita juga bekerja sama dengan ibu-ibu Perip. Perip itu yang semuanya, maksudnya pensiunan dari ibu-ibu Persit, Angkatan Darat, kemudian Pia Ardiagarini atau Angkatan Udara, dan ibu-ibu gabungan ya. Angkatan Laut sendiri ya. Betul. Ya, gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya program kerjanya juga ya Bu. Jadi kan dalam rangka hari ulang tahun ke-9 pasti ada sesuatu yang baru dan disiapkan oleh teman-teman dari Pipal sendiri. Kedepannya mau ngapain sih Bu? Jadi kalau sekarang itu ada kita membantu UMKM yang dihasilkan atau dibuat oleh ibu-ibu Pipal. Jadi kita membantu ibu-ibu Pipal baik di daerah maupun di Jakarta. Jadi kita punya tim ekonomi Pipal yang menjual hasil karya ibu-ibu Pipal. Ya, jadi ada dari Malang, ada dari Jogja, dari Cilacap, dari mana lagi ya? Banyak. Yang paling banyak ya, Magelang juga ada. Gitu. Jadi untuk program ke depan ini adalah fokus pengembangan UMKM. Karena seperti yang dijelaskan oleh Ibu tadi, bahwa tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Tidak saja mengembangkan UMKM yang ada di Jawa Timur, daerah-daerah terdekat, karena setiap ibu-ibu Pipal punya potensi yang berbeda-beda, jadi harus dimaksimalkan dengan baik. Nah, selama kegiatan ini Bu, yang sudah berlangsung beberapa tahun terakhir, ada nggak sih Bu kendala yang dihadapi? Kalau kendala tidak ada, tidak ada, insya Allah. Kendala tidak ada, kita mengalir begitu aja. Ya, jadi kita membantu ibu-ibu Pipal yang mempunyai karya, baik itu berupa makanan atau hasil karya misalnya fashion, itu kita membantu ikut memasarkan, ikut menawarkan. Alhamdulillah kalau kita ada acara di Jakarta, baik itu acara PPAL ataupun acara Pipal itu sendiri, itu kita adakan basar kecil-kecilan yang
isinya hasil karya ibu-ibu anggota PIPAL. Ini yang keren ini. Kalau kita ngadain basar, yang unik adalah hasil karyanya. Nah, ini biasanya kalau ngadain acara seperti itu, Bu, itu terbuka untuk umum kah? Iya, betul, terbuka untuk umum. Bahkan sekarang kita sudah banyak pesanan dari ibu-ibu, misalnya ibu-ibu Peri. Kemudian ibu-ibu dari para pensiunan yang sudah senior-senior, kalau mau ada acara arisan misalnya, pesennya lewat kita. Karena memang harga kita itu ternyata lebih murah daripada di toko. Ya, karena kita langsung dari penjual atau pembuat sendiri. Pembuatnya langsung. Ya, langsung dari pembuat. Ya, gitu. Fresh dan sesuai begitu kita pesan, dibuat, langsung dikirim. Nah, ini yang keren nih. Pemberdayaan sumber daya manusia yang baik bisa dilakukan. Selain memaksimalkan potensi UMKM, dari SDM-nya dimaksimalkan, tinggal marketingnya ini, Bu. Selain dari nasional, kita berharap bisa jadi ke mancanegara, internasional. Kita caranya pada saat misalnya PPAL ulang tahun, di situ kan ada goodie bag kan, ada souvenir. Nah, souvenir itu kita isi hasil karya ibu-ibu PIPAL. Akhirnya yang menerima mengenal, oh ini makanan dari mana gitu. Oh dari ibu PIPAL, ya. Dan kita usahakan yang mengikuti tren lah, ya, mengikuti makanan-makanan yang bukan yang jadul istilahnya. Kekinian. Ya betul. Jadi salah satu media promosinya adalah dengan menyelipkan karya-karya pada kegiatan-kegiatannya. Ya, jadi kalau kita pesan makanan untuk isi goodie bag tadi, kita tidak memesan di toko yang lain atau di instansi yang lain, tapi kita pesan hasil karya ibu-ibu PIPAL. Ya, misalnya ada keripik sukun, nah itu di Cilacap kan terkenal sukunya. Nah itu mereka membuat gitu. Jadi koneksinya ini makin banyak gitu. Betul. Karena setiap daerah itu ada anggotanya dan ada komunitasnya. Jadi kalau membutuhkan apapun, baik itu makanan, fashion, karya, itu semuanya bisa dijadikan satu. Betul. Keren. Karena kita mikir kalau udah jadi purnawirawan nggak banyak kegiatan ya, Bu. Ternyata dibalik sesuai passion mereka masing-masing. Di Malang itu ada seorang ibu, kebetulan suaminya sudah meninggal, jadi dia masuk dalam HWARI, Himpunan Warakauri Angkatan Laut, itu membuat daster Malang. Ya itu saya juga sering pesen juga, kalau ada basar saya pesen untuk dipasarkan juga di Jakarta. Ini saya rasa kalau daster marketnya seluruh Indonesia, Bu, karena dibutuhkan seluruh ibu-ibu. Pakaian kebesaran. Baik, Bu, kalau kita ngelihat kan kegiatannya cukup padat ya. Tadi ada memaksimalkan potensi UMKM, ikut roadshow juga ke beberapa daerah di Indonesia, mungkin pedalaman juga ya, Bu ya. Capek nggak sih, Bu? Kalau kendalanya nggak ada, saya ingin nanya personal, lelah nggak sih, Bu? Apakah lelah itu terbayarkan dengan senang, kepuasan karena bisa menghasilkan sesuatu, apalagi di usia sekarang, luar biasa. Kalau lelahnya sih alhamdulillah enggak, karena segala sesuatu kalau dikerjakan dengan senang, ya itu mesti tidak akan terasa lelah. Apalagi nanti kalau hasilnya sangat memuaskan, itu ya itu tadi lelahnya hilang. Ya, jadi kita istilahnya mengikuti kegiatan PPAL roadshow ke daerah-daerah mana aja itu sambil pura-pura sambil rekreasi lah, gitu. Ya, sambil kita ketemu anggota PIPAL di sana. Sambil bersenang-senang, kebetulan saya memang senang mengunjungi daerah-daerah yang menghasilkan sesuatu. Jadi begitu kemarin saya ke Tegal, juga gitu, saya di sana ada apa? Potensinya ada, apa? Gitu ya. Jadi ada yang ibu membuat makanan khas di sana, saya kunjungi. Nah itu nanti bisa saya ikut membantu memasarkan, begitu. Memang potensi setiap daerah ini beragam gitu ya. Betul. Kalau didasarkan dengan hati, apalagi program kerjanya sosial, bisa bersilaturahmi, rekreasi pun bisa jadi bonus ya. Iya, terutama rekreasinya memang. Rekreasinya, karena itu yang bisa menyatukan dan
membangun silaturahmi antar anggota. Iya, betul. Kalau di Surabaya ini apa sih Bu potensi yang bisa dimaksimalkan kalau Ibu melihat? Kalau Surabaya beragam Mbak, beragam. Mulai dari fashion, kebetulan ada Ibu Pipal juga yang sampai sekarang masih dulu pada saat saya menjadi Ketua Umum Jalas Nasri, saya mengajari ibu-ibu anggota Jalas Nasri seluruh Indonesia untuk membuat karya yang bernama EcoPrint. Oh, ya. Oke, saya tahu itu Bu. Ya, EcoPrint itu berupa hasil produk dari kain ataupun kulit yang dari tumbuhan. Karya semacam batik tapi lebih ramah lingkungan. Ya, betul ya Bu? dari pewarnanya juga alam. Ya. Nah, sampai sekarang ibu-ibu yang sudah menjadi anggota Pipal itu masih banyak yang menggeluti atau masih konsen dengan membuat karya tersebut. Ya, membuat kain, baju ataupun membuat apa istilahnya? Kerajinan ya, dari kulit, tas, ya betul. Kemudian aksesoris, itu semua dari EcoPrint. Ya. Itu Ibu sendiri yang ngajar? Ya, dulu saya bekerja sama dengan kakak saya, saya undang timnya. Semacam workshop gitu? Ya, workshop saya adakan di Jakarta. Jadi saya undang perwakilan ibu-ibu Jalas Nasri dari seluruh Indonesia dan modelnya adalah training to training, sehingga jadi yang sudah mengerjakan atau sudah ikut pelatihan nanti dia kembali ke daerahnya, dia bisa mengajari juga anggota yang lain. Ya, karena kita pada saat itu tidak hanya langsung dikerjakan, langsung dicoba gitu, enggak, tapi diajari cara dari awal membuatnya, begitu. Nah, sampai sekarang pun masih banyak. Wow. Ya, terutama yang di daerah Jawa Timur ya, tapi Jakarta juga banyak. Karena kalau EcoPrint ini sebenarnya adalah usaha yang bisa dilakukan di rumah ya Bu? Iya, betul. Motif-motifnya pun beragam, karena kan tergantung dari daun atau bunga yang dibuat. Iya, dan semua orang 5 orang membuat dengan bahan yang sama. Hasilnya tidak akan sama. Nah, ya, ini yang unik ya. Nggak ada di pabrik, nggak ada di tekstil, tapi karena benar-benar homemade, bikinan sendiri yang menjadi spesial. Betul. Ya, sampai sekarang pun Jalas Nasri ikonnya adalah EcoPrint. Oh iya. Ya. Boleh tuh Bu, kayaknya dibikin seragam, tapi kayaknya nggak bakal seragam karena karyanya beda-beda. Beda. Iya. Bu, kenapa sih perempuan ini harus berdaya? Kalau kita melihat ya, sosok-sosok di balik Pipal ini kan powerful, kuat dengan karakternya masing-masing. Kayaknya usia bukan penghalang. Saya lihat semuanya staminanya kuat dan punya kreativitas yang tinggi gitu Bu. Kenapa sih Bu? Kalau menurut saya, jadi sebagai manusia kita itu harus selalu terus belajar. Ya, berapapun usia kita, kalau kita terus belajar, kita tidak akan menjadi tua. Ya, kita tidak akan menjadi tua karena apa yang kita lihat, misalnya Mbak makan sesuatu, yang dimakan tadi rasanya enak. Nah, Mbak otomatis pengen belajar, ya kan? Gimana cara membuatnya gitu? Iseng-iseng tanya misalnya. Nah, itu sudah belajar. Ya. Sesimpel ya, seperti atau itu aja. hanya misalnya ini dari bahan apa sih gitu misalnya. Kepo ya. Ya, itu sudah belajar. Jadi belajar itu bisa dimanapun, kapanpun, kepada siapapun. Ya, itu aja yang membuat kita itu menjadi lebih bermakna tadi, lebih istilahnya apa ya, merasa dibutuhkan lah. Ya, dibutuhkan. Kita harus selalu belajar. Dan sebagai manusia itu jangan takut untuk kehilangan ilmu. Jadi kok ditanya jawab aja. Betul. Gitu. Misalnya ada teman saya nggak bisa membuat rempeyek. Tahu rempeyek ya? Semacam keripik ya, khas daerah gitu. Jadi membuat rempeyek itu keras, gitu kan? Nah, pada saat itu dia punya usaha jualan nasi pecel, kan ada peyeknya. Nah, saya ajarin, terus dia tanya, Mbak nggak takut ini saya membuat terus saya laris? Saya jawab, saya kan nggak jualan peyek,
Gitu. Saya ngajari dengan maksudnya biar pelanggannya itu makan dengan yang renyah, bukan yang keras gitu. Ya, jadi kapanpun, dimanapun, kepada siapapun kita wajib belajar supaya kita merasa masih tetap muda. Wah, sebuah tips ya. Kenapa sosok di sebelah saya ini awet muda? Karena tidak pernah berhenti belajar. Ya, betul. Nah, ini juga Bu, istilah pensiun atau purnawirawan gitu ya, kadang membatasi seseorang. Wah, udah jadi pensiun nih purnawirawan, kayaknya gak bisa aktif deh. Apa semangat yang terus ditanamkan agar sebenarnya itu adalah titik awal kita harus makin semangat gak sih Bu? Iya, betul. Karena dengan pensiun kita punya banyak waktu. Ya, kalau dulu pada saat suami masih dinas kita dibatasi dengan waktu, dengan tempat. Kalau sudah pensiun kita bebas, banyak waktu. Mau apapun terserah kita. Ya, mau ada punya kegiatan apapun terserah kita. Dan saya selalu memberi semangat kepada ibu-ibu untuk pada saat pensiun, bukan berarti saat kita untuk mager atau rebahan gitu, generasi rebahan ya. Tidak, justru itu saat titik awal untuk kita membuat kegiatan yang bermakna, syukur-syukur yang ada income-nya. Sehingga sebagai purnawirawan itu sendiri tidak istilahnya tidak mengeluh. Tidak mengeluh karena dengan sudah pensiun masih punya kegiatan, masih punya usaha, menghasilkan gitu. Banyak yang punya usaha sekarang. Betul. Pensiun itu bukan titik kita untuk berhenti, tapi justru titik awal karena punya banyak waktu, bisa merefleksikan diri, improvisasi dan mengembangkan kreativitas yang dimiliki. Iya, betul. Jadi kesempatan lebih banyak waktu, kesempatan untuk explore. Jadi apa yang kita punyai, apa yang kita bisa itu kita lakukan. Gitu. Oke. Di hari ulang tahun ke-9 ini, apa doa dan ucapan dari Ibu Mani? Silakan. Umur 9 tahun itu kalau anak-anak itu istilahnya belum besar lah, mencari jati diri. Ya, tapi untuk suatu organisasi, saya sendiri berharap ibu-ibu anggota PIPAL di seluruh wilayah Indonesia untuk tetap terus semangat sesuai dengan moto PIPAL itu sendiri adalah silaturahmi untuk sehat, semangat dan smart. Ya, jadi semakin kita ke belakang ini kita sudah memasuki masa pensiun, kita harus tetap semangat. Ya, semangat, kemudian sehat supaya kita bisa bersilaturahmi dengan siapapun, kapanpun. Karena kita tahu bahwa dengan bersilaturahmi kita akan bertambah sehat, kemudian dipanjangkan umur kita, amin. Ya, diperbanyak rezeki kita, amin. Ya, itu harapan saya. Jadi silaturahmi jangan putus, ya, terus menyambung silaturahmi dengan siapapun, kapanpun. Semoga PIPAL ke depan semakin eksis, semakin dikenal masyarakat. Karena mungkin memang banyak yang tidak tahu PIPAL itu apa sih, gitu. Jadi paguyuban istri purnawirawan Angkatan Laut banyak dikenal oleh masyarakat luas dengan hasil karya-karyanya, ya, yang bermanfaat bagi semua orang. Oke, ini yang paling penting, yang menjadi highlight utama, silaturahmi yang menjadi visi misi dari PIPAL. Jadi awalnya PIPAL itu tidak punya seragam, Mbak. Jadi sejak tahun-tahun terakhir ini, jadi 2 tahun belakangan ini, atas inisiasi dari Ibu Penny Marsetio, Ketua PIPAL yang pertama, membuatkan kita seragam seperti yang saya pakai ini. Oh, ini seragamnya, ya, Bu? Jadi ini namanya batik Dewa Ruci. Ya, mirip dengan seragamnya PPAL, cuman
seragam yang biru, warna biru. Kalau ini kan ada pinknya, Ya, biru dan pink nih. Ya, yang pure biru itu dipakai oleh anggota PPAL dan anggota Warakawuri. Oke. Ya, sedangkan ibu pipalnya menggunakan seragam ini. Ya, karena ada pinknya, kerudungnya pink. Oke. Ya. Ini motifnya Motif mirip Delaruci. batik ya, Bu ya? Ya, memang batik. Oh, tapi Ya. batik yang motifnya dibuat langsung. Iya, iya. Teman-teman. Ini banyak anggota PPAL dari Magelang membuat sendiri, punya usaha batik begini. Kemudian yang dari Jonggol juga membuat sendiri. Ya, Oke, kalau pinnya ini ciri khas Pipal juga? ya ini memang pin pipal. Oke. Jadi semua anggota Angkatan Laut atau prajurit Jalasena yang sudah pensiun otomatis menjadi anggota PPAL dan ibunya langsung kita beri ini pin pipal. Oke. Ya, gitu. Jadi yang digunakan oleh Ibu Muni kali ini memiliki makna yang Ya. besar, terutama untuk Pipal. Jadi untuk warnanya Ya. sendiri ini menggambarkan. Jadi pembuatan seragam ini maksudnya biar guyup, Heeh. ya, biar guyup rukun begitu, ya. Karena kan untuk kegiatan-kegiatan ada seragamnya. Oke. Ya. Ada lagi Bu yang mau disampaikan? Ada itu. Karena banyak yang belum tahu, Maknanya terutama dibalik ini. terutama yang di daerah-daerah. Oke. Jadi kalau ada kegiatan mereka menggunakan batik PPAL. Jadi padahal itu dipakai untuk anggota PPAL dan anggota yang perempuan itu yang Warakawuri. Oke. Ya, kalau yang Pipal istrinya yang suaminya masih ada itu menggunakannya seperti ini. Oke. Demikian, Mbak. Keren banget, boleh dong tepuk tangan sekali lagi. Seru banget perbincangan bersama dengan Ibu Mani ya, membahas mengenai hari ulang tahun ke-9 Paguyuban Istri Purnawirawan Angkatan Laut. Semoga di usia yang bertambah ini semakin eksis, semakin dikenal Amin. oleh masyarakat. Banyak program kerja yang bermanfaat, terutama kegiatan sosialnya di seluruh daerah di Indonesia. Amin. Kita akhiri dulu ya podcast sesi kali ini di Bincang Jalasena. Jangan lupa saksikan Bincang Jalasena di episode berikutnya. Saya Dinda Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.